Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sama-sama mulai dengan menghafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai normal forms. Ada conjunctive normal form dan ada disjunctive normal form. Materi sebelumnya yang telah kita bahas terakhir sampai logical connectives dan truth tables. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian normal form, konjungtif dan disjunctive normal form. Tujuan pembelajarannya mampu menerapkan konsep normal form. Jadi mengetahui, tidak hanya mengetahui, di atasnya mengetahui ada memahami, nah nanti ada menguasai, maka pada CMPK ini adalah mampu menerapkan konsep normal form. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua pada video kali ini yaitu kemampuan manajemen diri. Kita dahului dengan mengenal terminologinya. Yang pertama adalah teorema, yaitu suatu pernyataan yang bisa menunjukkan, yang bisa menjadi benar apabila telah melalui proses pembuktian. Kemudian proof atau bukti adalah sekumpulan pernyataan yang membangun suatu argumen. Kemudian aksioma atau postulat ini adalah pernyataan yang diambil dari suatu bukti atau diasumsikan benar. Kemudian lemma atau corollaries ini juga merupakan suatu jenis teorema. Kemudian proposisi ini biasanya digunakan untuk menotasikan suatu fakta, nah di mana buktinya itu kita bisa tentukan. Kemudian conjecture ini adalah suatu statement atau pernyataan yang tabel kebenarannya tidak diketahui. Rules of inference. Nah, ini merupakan suatu aturan yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Yang pertama adalah conjunction. Nah, ini berasal dari suatu tautologi yang selalu bernilai benar. Jadi, ini kita untuk conjunction, ini akan bernilai benar apabila semua proposisinya itu bernilai benar. Apabila semua proposisi bernilai benar, maka koneksi N-nya kesimpulannya akan bernilai benar. Kemudian untuk disjunction ini berasal dari aturan atau di mana atau ini akan bernilai false apabila semua proposisi pembentuknya itu bernilai false. Ini ada disjunctive syllogism. Ini bentuk dasar untuk tautologi, yaitu P atau Q dan negasi P, implikasi Q. Nah, ini kita apabila
dibentukkan dalam contoh kalimat berbahasa Inggris, yaitu the sky is either clear or cloudy. Jadi sky is clear ini adalah P, kemudian sky is cloudy ini adalah Q, maka P atau Q itu adalah the sky is either clear or cloudy. Langit cerah atau berawan. Kemudian dan di sini ada negasi P. Negasi P yaitu ini Q ya. Berarti ini adalah Q, ini P. Kemudian tidak berawan. Negasi P. Nah, maka kesimpulannya implikasinya adalah Q. Maka langit cerah. Jadi ini adalah P dan ini adalah Q. Kemudian disjunctive normal form dan conjunctive normal form. Jadi disjunctive normal form ini adalah penjumlahan dari sekumpulan produk atau perkalian. Sementara CNF conjunctive normal form ini adalah perkalian dari sekumpulan penjumlahan. Oke, lebih jelasnya nanti kita lihat contoh-contohnya. DNF atau disjunctive normal form ini adalah sum of products. CNF conjunctive normal form ini adalah product of sums. Di mana ini OR-nya ini merupakan multiplication, merupakan perkaliannya, sedangkan OR ini adalah addition atau penjumlahannya. Dan ini adalah multiplication atau perkaliannya. Kemudian OR ini merupakan penjumlahan. Kemudian true ini dilambangkan dengan 1, false 0, negasi 1 0, negasi 0 1. Ini untuk dan. Jadi P dan Q dan R ini akan bernilai true apabila masing-masing proposisinya ini bernilai true. Jadi ini akan bernilai true hanya apabila P-nya true, Q-nya true, dan R-nya true. Kemudian P dan Q dan negasi R sama dengan true. Ini berarti P-nya true, Q-nya true, dan R-nya ini false karena dinegasikan. Nah, sementara pada contoh yang ketiga, ini P dan R karena dinegasikan berarti dia P-nya false, R-nya false. P harus bernilai false dan R harus bernilai false agar bentuk dan ini dia akan menghasilkan true. Karena konektor dan dia akan bernilai true hanya apabila semuanya bernilai true. Nah, contoh ini kita punya proposisi P, Q, dan R. Dan kita punya ekspresi di mana tabel kebenarannya akhirnya adalah seperti ini. Nah, maka untuk membuat conjunctive normal form, disjunctive normal form, di mana disjunctive normal form ini adalah penjumlahan dari perkalian, di mana penjumlahannya adalah OR dan perkaliannya adalah AND. Nah, maka disjunctive ini, OR-nya itu nanti dia akan menghubungkan beberapa conjunction. Nah, maka ekspresi untuk ini kita cari yang tabel yang kebenarannya adalah true, yaitu ada di baris ketiga. Nah, maka dia hanya akan bernilai true apabila P-nya true, Q, karena ini false, maka negasi Q, agar ini dapat bernilai true. Maka P dan
negasi key, dan R. Ini sudah true. Nah, maka kita dapatkan ini DNF-nya adalah P dan negasi key dan R. Ini kita baru mendapatkan dan ya. Jadi baru mendapatkan multiplication-nya. Kita mendapatkan produknya. Tapi ini hanya baru ada satu produk, belum beberapa produk. Kita lihat contoh-contoh yang lain. Contoh yang kedua, ini ada ekspresi yang lain F, di mana tabel kebenarannya adalah seperti ini. Ini di kolom ke-5. Ini tadi kolom ke-4. Ekspresinya seperti ini. Untuk kolom ke-5, true, ini ada di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di baris ke-6 ini bernilai true. Nah, maka untuk dapat bernilai true, maka P-nya ini kita negasikan, R-nya juga kita negasikan. Maka negasi P dan Q dan negasi R. Ini adalah DNF-nya untuk ekspresi di kolom ke-5. Contoh yang ketiga. Nah, ini sekarang kita akan, ini adalah produk, ini adalah produk, dan ini adalah produk. Kita sumkan. Ini ada konektor N, ini konektor N, dan ini konektor N. Kita OR-kan. Nah, itu yang disebut dengan sum of products. Jadi, OR dari sekumpulan N. Nah, kita lihat, ini ada sekumpulan N, diambil dari yang nilai kebenaran ekspresinya itu bernilai true. Nah, kita lihat, ini baris ke-3, kemudian ini baris ke-6, ini baris ke-8, yang nilai kebenaran ekspresi G-nya itu bernilai true. Masing-masing baris, ini kita buat DNF-nya. Kita buat true menggunakan N. Nah, maka ini akan bernilai true apabila semuanya true, maka supaya semuanya true, maka key-nya ini kita negasikan. Sehingga kita dapatkan P dan negasi Q dan R. Ini untuk baris ketiga. Kemudian baris ke-6, P dan R-nya ini kita negasikan. Maka kita dapatkan negasi P dan Q dan negasi R. Untuk baris ke-8, semuanya kita negasikan. Negasi P dan negasi Q dan negasi R. Untuk keseluruhan ekspresi ini, maka DNF-nya ini kita dapatkan semua baris ini, semua konektor N ini, semua multiplication ini kita sumkan, kita OR-kan. Nah, maka untuk baris ketiga, ini adalah P N negasi Q N R, P N negasi Q N R. Nah, ini kita koneksikan dengan OR. Negasi P N Q N negasi R, negasi P N Q N negasi R, kemudian baris ke-8, negasi P N negasi Q N negasi R, negasi P N negasi Q N negasi R. Ini produknya, ini sum-nya. Sehingga DNF ini adalah sum of products. Nah, itulah kenapa DNF ini adalah sum of product, di mana P ini adalah variable, atomic variable. Nah, DNF-nya itu merupakan sekumpulan proposisi yang dituliskan sebagai penjumlahan dari produknya. Ini adalah contoh DNF-nya. Jadi, ini adalah produknya. Ini produk. Kemudian ini juga produk. Nah, ini atomic variable, ini hanya ada satu. Kemudian ini adalah sum-nya. Kemudian ini hanya ada satu produk. Contoh selanjutnya yang keempat. Kita diminta untuk menuliskan ekspresi P implikasi Q ini dalam bentuk disjunctive normal form, sum of product. Kita buat tabel kebenarannya untuk ini P implikasi Q. Sebelumnya kita telah mempelajari untuk P implikasi Q, dia akan bernilai false apabila P-nya true dan Q-nya false. Implikasi ini akan bernilai false apabila premisnya atau P-nya bernilai true dan
konsekuensinya ini bernilai false. Kita dapatkan di kolom ketiga ini untuk tabel kebenaran P implikasi Q. Nah, selanjutnya ini kita tandai baris di mana nilai kebenarannya adalah true. Baris ke-1, baris ke-3, dan baris ke-4. Ini yang nilainya true. Baris kedua nilainya F. Untuk baris pertama, ini kita antara P dan Q kita koneksikan dengan N. Nah, maka kita dapatkan P dan Q. Karena ini dua-duanya sudah true. Kemudian baris ketiga, supaya kesimpulannya true, maka semuanya harus bernilai true. Supaya semua bernilai true, P-nya ini kita negasikan. Negasi P dan Q. Kemudian untuk baris keempat, ini semuanya kita buat true, maka P dan Q-nya kita negasikan. Kita dapatkan negasi P dan negasi Q. Nah, kemudian ke semua baris ini kita koneksikan menggunakan OR. Kita dapatkan seperti ini. P dan Q, OR, negasi P dan Q, OR, negasi P, negasi Q. Nah, ini kalau kita proses menggunakan hukum-hukum yang sebelumnya telah kita pelajari, nanti kita juga akan mendapatkan negasi P or Q. Ini juga akan ekuivalen dengan P implikasi Q, akan ekuivalen dengan ini. Contoh yang kelima, P implikasi Q, kemudian implikasi R. Kita diminta menuliskan ekspresi ini dalam bentuk DNF. Nah, maka kita buat dulu. Ini adalah tabel kebenaran untuk P, Q, R. Ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Kolom keempat, ini kita untuk menampung, mengoperasikan P implikasi Q dulu yang pertama. P implikasi Q ini akan bernilai false apabila P-nya true dan Q-nya false. P-nya true, Q-nya false, nah maka ini akan bernilai false. P-nya true, Q-nya false, maka ini bernilai false. Kemudian, ya yang lainnya bernilai true. Ini baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian, P implikasi Q, implikasi R, kolom kelima. Implikasi ini akan bernilai false apabila kolom keempat true dan kolom ketiga atau R-nya ini false. Nah, kita cari yang kolom keempatnya true dan kolom ketiganya false. Baris kedua, nah ini kolom keempatnya true, kolom ketiganya false, maka di sini dia kesimpulannya adalah false. Kemudian kolom keempat true, kolom ketiga false, baris ke-6, nah makanya dia bernilai false. Kemudian kolom keempat true, kolom ketiga false, baris ke-8, ini bernilai false. Maka yang lainnya ini bernilai true. Baris 1, 3, 4, 5, dan 7 ini nilainya true. Nah, dari yang true ini kita koneksikan PQR-nya dengan N. Dan N ini akan bernilai true apabila semuanya bernilai true. Baris pertama ini semuanya sudah true, tidak ada yang perlu dinegasikan, maka P dan Q dan R. Baris ketiga, Q-nya ini kita negasikan agar menjadi true, maka kita dapatkan P negasi Q, P dan negasi Q dan R. Kemudian baris keempat, Q dan R ini kita negasikan, maka kita dapatkan P, N negasi Q, N negasi R. Kemudian baris kelima, ini P-nya kita negasikan, negasi P, N, Q, N, R. Nah, kemudian baris ketujuh, P dan Q-nya kita negasikan, negasi P, negasi N negasi Q, N, R. Nah, kemudian ke 5 baris ini, kelima multiplication ini, kelima N ini, kita OR-kan. Kemudian kita susun dalam formula di bawah, nah maka ini adalah jawabannya. Ini baris pertama, kemudian ini adalah baris ketiga, ini dari baris ketiga, kemudian ini baris keempat,
baris ke-5, ini baris ke-5, dan ini baris ke-7. Selanjutnya, conjunctive normal form. Kalau tadi disjunctive normal form, sekarang conjunctive normal form. Kalau disjunctive normal form tadi adalah sum of products, kalau conjunctive normal form ini adalah product of sums. Nah, jadi N dari sekumpulan OR, di mana N-nya ini merupakan multiplication. Jadi ini adalah N, dan multiplication ini perkaliannya, dan ini adalah OR sebagai penjumlahan. True, ini 1, false, 0, negasi 1, 0, negasi 0, 1. Nah, maka ini kita menggunakan hukum R, logika R, di mana konektor OR ini, dia akan bernilai false apabila semuanya bernilai false. Nah, maka agar kesimpulannya bernilai false, maka PQR ini harus bernilai false semua. Jika P OR Q OR negasi R, maka P harus bernilai false, Q bernilai false, dan R ini bernilai true, agar ketika dinegasikan menjadi false. Kemudian negasi P OR Q OR negasi R, nah maka P dan R ini harus bernilai true, agar ketika dinegasikan menjadi false. Sehingga false or false or false itu akan sama dengan false. Contoh, ini kita memiliki tabel kebenaran dari suatu ekspresi E, di mana tabel kebenarannya adalah seperti ini. Kita cari yang nilai kebenarannya adalah false. Kita dapatkan ini di baris ke-3. Nah, agar ekspresinya ini bernilai false, maka ini semua harus bernilai false, maka P dan R-nya itu dinegasikan. Maka kita dapatkan negasi P OR Q OR negasi R. Ini kita baru mendapatkan satu OR atau satu addition atau penjumlahan. Contoh yang lain, ini di kolom kelima, kita memiliki ekspresi F, di mana tabel kebenarannya seperti ini, dan yang bernilai false ada di baris ke-6. Nah, agar semuanya menjadi false, maka Q-nya ini kita negasikan, maka kita dapatkan P OR negasi Q OR R. Contoh yang ke-8, ini kita memiliki ekspresi G, di mana tabel kebenarannya seperti ini. Yang nilainya false ini ada di baris ke-3, baris ke-6, dan baris ke-8. Pertama, baris ke-3, ini semuanya harus false, maka P dan R-nya ini kita negasikan. Negasi P OR Q OR negasi R. Kemudian baris ke-6, ini Q-nya kita negasikan. Q-nya kita negasikan. Kemudian baris ke-8, ini semuanya sudah false, maka P OR Q OR R. Dan 3 baris ini, 3 addition, 3 penjumlahan atau 3 konektor OR ini, kita multiplication atau kita N-kan. Sehingga kita dapatkan ini dari baris ke-3, ini dari baris ke-6, dan ini dari baris ke-8. Ini adalah product of sums, perkalian dari sekumpulan penjumlahan. Ini untuk C, N, E. Oke, ini adalah OR-nya. Ini juga OR dikoneksikan menggunakan N. Jadi product of sum. Contoh yang ke-9, kita diminta untuk menuliskan ekspresi P biimplikasi Q dalam bentuk CNF, dalam bentuk conjunctive normal form. Maka kita buat tabel kebenarannya. Untuk biimplikasi, ini dia akan bernilai true apabila P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. True dan true, maka dia menjadi true. False dan false, maka dia menjadi true. Nah, pada CNF kita cari yang false, ada di baris ke-2 dan ke-3. Maka kita tuliskan, agar ini bernilai false, maka P-nya ini kita negasikan, maka menjadi negasi P OR Q. Baris ke-3, ini agar bernilai false, Q-nya kita negasikan, maka menjadi P
or negasi key. Nah, baris kedua dan ketiga kita koneksikan dengan konektor AND. Maka biimplikasi key ini dapat kita tuliskan dalam bentuk CNF, conjunctive normal form, yaitu, ini dari baris kedua, negasi P atau key, and P or negasi key. Contoh selanjutnya, P implikasi key, implikasi R. Kita diminta menuliskan dalam bentuk CNF. Baik, dalam bentuk CNF, conjunctive normal form, berarti kita cari yang false dan kita koneksikan dengan OR. Ini tabel kebenarannya kita dapatkan ada di baris kedua yang bernilai false, 2, 6, dan 8. Ini bernilai false. Supaya bernilai false, semuanya harus false, maka P dan Q-nya dinegasikan. Negasi P or negasi Q or R. Kemudian di baris ke-6, ini Q-nya kita negasikan. Maka kita dapatkan P or negasi Q or R. Kemudian baris ke-8, semuanya sudah false, maka perlu kita negasikan. Kemudian masing-masing baris semuanya ini kita koneksikan dengan logika N. Kita dapatkan seperti ini untuk baris kedua, kemudian ini untuk baris ke-6, dan ini untuk baris ke-8. Ini bentuk CNF untuk P implikasi Q implikasi R. P implikasi R ekuivalen dengan bentuk conjunctive normal form ini. Nah, bagaimana apabila kita ingin merubah dari bentuk DNF ke CNF? Maka pertama, kita temukan ekspresi dalam bentuk CNF. Kita negasikan ekspresinya yang pertama. Kemudian, negasi ekspresi ini, kita bentuk DNF-nya, disjunctive normal form-nya. Nah, kemudian dinegasikan DNF-nya dan mengaplikasikan De Morgan Law, hukum De Morgan, di mana untuk menegasikan maka konektor N menjadi OR dan konektor OR menjadi N. Ini untuk mendapatkan CNF. Kita lihat contohnya. Nah, kita memiliki ekspresi P implikasi Q implikasi R. Diminta menuliskan ini dalam bentuk CNF. Nah, tapi sebelumnya dengan mengetahui DNF-nya terlebih dahulu. Maka kita negasikan ekspresi E ini. Jadi ini adalah ekspresi E-nya. Ini adalah ekspresi E. Nah, maka kita negasikan ekspresi E ini. Kita negasikan sehingga kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita mencari tabel kebenaran dari negasi ekspresi ini. Nah, maka kita dapatkan di kolom ke-6. Ke-5, ke-4, 3, 2, 1. Kolom ke-6 kita dapatkan tabel kebenaran untuk negasi ekspresi ini. Nah, karena kita akan membuat dalam bentuk DNF dulu, disjunctive normal form, maka kita cari yang barisnya bernilai true. Kita dapatkan di baris ke-2, 6, dan 8. Di baris kedua, true, ini kita koneksikan dengan N. Nah, N itu akan bernilai true apabila semuanya true. Agar semuanya true, maka R-nya ini kita negasikan. Maka P dan Q dan negasi R. Kemudian baris ke-6, ini semuanya kita buat true, maka P dan R kita negasikan. Negasi P, N, Q, N negasi R. Baris ke-8, ini semuanya kita negasikan agar menjadi true, maka negasi P, N negasi Q, N negasi R. Kemudian setiap baris kita koneksikan dengan logika konektor OR. Nah, maka kita dapatkan baris kedua OR, baris ke-6 OR, baris ke-8. Ini kita dapatkan dalam bentuk DNF.
Nah, kemudian untuk merubah dari DNF ke CNF, ini kita negasikan, negasi ekspresi tadi. Nah, kita dapatkan negasi dari, nah ini yang tadi sudah didapatkan pada langkah sebelumnya. Negasi DNF dari negasinya. Kita menerapkan De Morgan. De Morgan ini apabila kita negasikan, kita buka kurung sikunya, maka ini akan merubah konektor yang tadinya ini merupakan OR, ini menjadi N. Nah, kemudian kurungnya ini dibuka. Maka ini negasi untuk kurung ini. N negasi untuk kurung ini, kurung yang kedua. Kemudian N negasi untuk kurung yang ketiga. Sebelumnya negasinya hanya ada di depan, ini ada kurung siku besar. Nah, menggunakan De Morgan kita buka kurung siku ini. Nah, kemudian kita terapkan De Morgan lagi untuk membuka kurung ini. Maka konektor yang ini tadinya N, ini dia akan berubah menjadi OR. Ini N akan menjadi OR. Ini N sini menjadi OR, ini N menjadi OR. Kemudian N ini akan menjadi OR dan N ini akan menjadi OR. Ini menggunakan De Morgan untuk membuka kurung. Dan double negasi, ini ketika negasi dinegasikan, maka dia akan menjadi R. Nah, sehingga negasi-negasinya itu akan hilang, sehingga menjadi negasi P, OR, negasi Q, OR, R. Ini double negation. Kemudian ini P dan R ini juga double negation, sehingga menjadi P dan R. Kemudian yang ketiga, ini juga double negation P, ini menjadi double negasinya P, Q, R. Ini menjadi P atau P or Q or R. Nah, ini adalah bentuk CNF-nya. Baik, itu untuk normal form, disjunctive normal form, dan conjunctive normal form. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.